Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Noni, untuk mata kuliah Fisika Dasar 1. Hari ini kita akan mengerjakan latihan soal ya dengan topik bahasan GLB dan GLBB. Perhatikan soal nomor 1. Sebuah mobil masanya 20 ton dan mula-mula diam ya. Setelah 5 detik kecepatan mobil menjadi 20 meter per sekon. Berapakah gaya dorong yang bekerja pada mobil tersebut? Kemudian mobil berjalan konstan selama 1 menit. Namun tiba-tiba mobil tersebut mati dan berhenti setelah 4 menit dari kecepatan konstan. Berapakah jarak total yang ditempuh oleh mobil tersebut? Kalau kita amati secara seksama bahwa yang terjadi pada kasus ya soal nomor 1 itu ya ada 3 kondisi. Ya, ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah mobil bergerak dari kondisi yang diam, ini kondisi yang diam, kemudian bergerak menjadi 20. Jadi kondisinya adalah kondisi yang diam. Jadi misalkan saya nulis ya, diketahui ya di sini ya, diketahui ya. Ada kondisi A, saya gambarkan grafiknya. Ini ada kondisi B ya. Jadi kita begini. Ya. Ini pada kondisi A kecepatannya adalah 0. Pada kondisi B ya, kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Nah itu. Jadi ini kondisi pertama. Kemudian kalau kita baca ya, ini gaya dorongnya berapa ya? Gaya dorongnya berapa? F-nya itu berapa yang ditanyakan, kan? Kemudian yang berikutnya, kemudian mobil berjalan konstan selama 1 menit. Jadi setelah sampai pada posisi B, yaitu kecepatannya 20, ternyata mobil berjalan konstan ke titik C, yaitu VC adalah 20 menit per sekon. Ini waktunya adalah 1 menit ya, atau 60 detik. Ya. Sedangkan yang ini kondisi pertama itu dari posisi diam menuju ke posisi B itu adalah waktunya T-nya adalah 5 detik. Nah, ini. Oke. Itu yang kondisi B ke C ya, kondisi 2. Saya tuliskan kondisi 2. Yang tadi kondisi yang pertama, kondisi 2. Kemudian ada yang lain yaitu namun tiba-tiba mobil tersebut berhenti ya pada setelah 4 menit dari kecepatan konstan. Jadi setelah titik C itu mobil berhenti ya. Ini saya tuliskan D. Ini berarti adalah kondisinya kondisi yang ketiga. Kecepatan C tadi udah ya, ini berhenti berarti VD adalah sama dengan 0. Ini berapa menit dari kecepatan konstan? Ini kan kecepatan konstan nih, B ke C. Setelah dari C itu dia berhenti, itu selama 4 menit. 4 menit berarti sama dengan 60 kali 4.
sama dengan 240 detik. Ya, gitu. Jadi ada berapa kondisi? Ada 3 kondisi. Ya, kondisi yang pertama yaitu peristiwanya adalah GLBB. GLBB-nya apa? GLBB dipercepat. Kenapa? Sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa kondisi yang awal diam kemudian dia bergerak, berarti dipercepat dari diam kemudian dia bergerak. GLBB dipercepat, yaitu VA sama dengan 0, VB sama dengan 20 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan itu berapa di samping gaya yang dibutuhkan F ini juga jarak total. Berarti kita harus menghitung jarak total yang ditempuh pada saat kondisi yang pertama, yaitu dari A ke kondisi B, ya, B ke C, C ke D. Nah, kita hitung juga nih jarak total jarak yang ditempuh dari A ke B, yaitu peristiwa GLBB dipercepat. Pada video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa untuk kasus seperti ini, ya, bahwa untuk kasus seperti ini kita bisa memakai suatu persamaan, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Tapi percepatannya kan belum kita ketahui. Maka kita harus mencari A-nya. Ada pula rumus selain ini, VT kuadrat, juga ada S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Ini juga A-nya belum diketahui. Nah, kita mau pakai yang mana? Sama-sama belum diketahui. Maka kita mau tidak mau, kita harus mencari nilai A-nya atau percepatannya. Ya, kita pakai rumus yang ini. VT sama dengan V0 plus AT. Ya. Yaitu VT-nya adalah 20, V0-nya adalah kecepatan awalnya adalah 0. Sekali lagi kita fokusnya ke kondisi pertama ya. Ini. Ya. 0. Kemudian A, kemudian kali 5. A sama dengan 20 per 5. Sama dengan yaitu 4 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah diketahui harga A-nya, ya silakan ya Anda mau menghitung menghitung S-nya pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S ataukah memakai yang ini. Jadi silakan ya. Misalkan saya memakai rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Berarti jarak yang ditempuh pada kondisi yang pertama yaitu A ke B ya, SAB ya, sama dengan V0. V0-nya adalah 0. 0 kalikan berapapun 0. Ya, berarti 0 plus setengah kalikan dengan 4. T-nya itu 5 kuadrat. 25. Ini coret. Ketemu 2. Kemudian ini adalah 50. 50 meter. Itu jarak yang ditempuh pada kondisi yang pertama. Itu ya. Nah, yang berikutnya, ya saya di sini ya. Yang berikutnya kondisi yang kedua. Ya. Kondisi yang kedua ya, yaitu apa? B ke C. B kecepatannya 20. Ya, ini pada soal berjalan konstan. Berarti apa peristiwanya adalah GLB, gerak lurus beraturan, di mana kecepatan awal dan kecepatan akhir sama. Maka kita cukup memakai rumus, yaitu jarak yang ditempuh antara B dan C, SBC,
itu sama dengan V ya kalikan dengan T. V-nya adalah 20 ya kan. V-nya adalah 20 dikalikan dengan 60 yaitu 1200 meter. Itu jarak yang ditempuh pada kondisi yang kedua pada saat kondisi GLB. Kemudian kita menghitung jarak yang ditempuh pada kondisi ketiga, yaitu dari C ke C. Kondisi yang ketiga, ini kondisi yang ketiga, ya. Mula-mula C-nya itu 20, kemudian lama-lama berhenti, ya. Ya, berarti apa? Ini peristiwanya adalah GLBB diperlambat. Ya, diperlambat. Maka otomatis nilai A-nya pasti akan negatif. Nah, kita A-nya berapa? A-nya tentunya beda dengan yang kondisi A ke B. Ya, ini beda ya. Sekali lagi kita harus cari sendiri. Kondisi yang ketiga berarti V T sama dengan V0 kalikan plus AT. VT-nya adalah 0, V0-nya adalah kita ini VC dianggap kecepatan awal ya pada kondisi yang ketiga berarti 20 ya ditambah A dikalikan 240. Maka A sama dengan ini pindah ya minus 20 ya karena ini pindah ke sini dibagi 240. Ini coret ya. Ini coret dengan ini yaitu minus 1/12 meter per sekon kuadrat. Nah, itu percepatan pada kondisi yang ketiga, minus ya. Ini membuktikan bahwa pada proses ini ya terjadi perlambatan. Ini buktinya A-nya. Ya. Nah, kemudian kita boleh mau memakai rumus mencari jarak, boleh memakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 plus 2S, ataukah S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Itu monggo, ya terserah ya. Saya misalkan karena di awal sudah memakai rumus yang S sama dengan V0T, saya pakai rumus itu aja dulu ya. Tapi ntar tetap hasilnya akan sama, yaitu S CD itu sama dengan V0T. V0-nya adalah ini 20. V0T-nya adalah 20 ya. 20 dikalikan T-nya adalah 240 ya. Pada kondisi yang ketiga. V0T plus setengah ya. A-nya adalah minus 1/12 ya. Ya. Kalikan setengah AT kuadrat ya. 240 ya, maka ya ini kali ini 2 kali 240 berapa? Yaitu 4.800 ya kan? Dikurangi, nah ini dicoret. Jadi ini kan 24 yang bawah, ini juga 240. Berarti ini 10. 10 kalikan 240 ya. Hasilnya adalah berapa? 10 kali 240 berarti 2400. Sama dengan ini dikurangi ini adalah 2400 meter. Jadi jarak total yang ditempuh pertanyaan yang ini ya. Pertanyaan yang ini adalah berapa? S total sama dengan S pada kondisi yang pertama yaitu SAB ditambah S pada kondisi yang kedua SBC ditambah S pada kondisi yang ketiga.
Jadi sama dengan S pada kondisi pertama adalah 50, kondisi kedua adalah 1200, kemudian kondisi yang ketiga adalah 240 ya, 2400 sama dengan 3650 meter. Nah, mohon maaf ini ada yang kelupaan ini, berapa gaya dorong pada kondisi yang pertama. Sudah diketahui nilai A-nya, maka ya sesuai dengan hukum Newton yang kedua bahwa gaya itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Massa dari mobil tersebut adalah 20 ton, berarti 20.000 ya kan? 20.000 kilogram ya dikalikan dengan berapa? 4 ya sama dengan ya ini 80.000 Newton ya. Nah, kira-kira itu sudah apa namanya semuanya terjawab baik gaya dorong maupun jarak total ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.